Masayoshi Hirose selaku Wakil Presiden Komisaris, Bapak Teichi Itagaki selaku Komisaris, Bapak Teddy Pawitra selaku Komisaris Independen, Ibu Sutiati Bambang Irawan selaku Komisaris Independen, Bapak Irwan Tandireja selaku Komisaris Independen, Direksi Bapak Hongki Jeffrey Nantung selaku Presiden Direktur, Bapak Asuci Uehara selaku Wakil Presiden Direktur, Bapak Tony Suwanto selaku Direktur. Dan kali sebagai penyusun notur rapat ini adalah Ibu Lucy Octavia Ciregar, Putra Putri sebagai auditor sektoral untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah akuntan publik Mirawati Tensiris yang diwakili oleh Bapak Benedictus William. Sedangkan yang melakukan pencatatan dan administrasi saham perseroan PT Sinatama Unita untuk saham dengan warkat dan PT Kupidian Sentra Efek Indonesia untuk saham tanpa warkat. Selanjutnya, kami akan membacakan tata tertib rapat ini. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Sesuai ketentuan pasal 46 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris sebagai ketua. 3. Semua mata acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 4. Dalam forum LPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan, dan apabila masih kurang jelas, pemegang saham dapat meminta secara langsung dan tertulis kepada perseroan mengenai data atau keterangan yang dibutuhkan sehubungan dengan mata acara tersebut. 5. Setelah selesai membicarakan setiap mata acara rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran yang berhubungan dengan mata acara rapat yang dibicarakan dengan prosedur sebagai berikut. A. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham per tanggal 21 Mei 2026 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran dalam rapat ini. B. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada ketua rapat atau pimpinan rapat. C. Para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul, dan atau saran melalui fasilitas indikasi. Dan D. Ketua rapat atau pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu, atau ketua rapat atau pimpinan rapat dapat meminta bantuan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan. 6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan prosedur sebagai berikut. A. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham tanggal 21 Mei 2026 atau kuasa yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak memberi suara dalam rapat ini. Dan B. Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui fasilitas indikasi atau e-voting, sedangkan pemungutan suara dalam rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan sebagai berikut. Pertama, mereka yang abstain diminta untuk mengangkat tangan. Kedua, mereka yang tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan. Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan. 8. Setiap
Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari satu saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakili. 9. Selama rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan dan ditertib dengan cara rapat. 10. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka oleh ketua rapat sampai dengan rapat ditutup oleh ketua rapat. Demikian tata tertib rapat yang harus dipatuhi oleh setiap peserta. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, dan hari ini akan hormati sebagai perdomaan pasal 46 ayat 1 anggaran dasar perseroan dan keputusan Dewan Komisaris Perseroan. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan selaku ketua rapat, yaitu Ibu Susiati Bambang Kirawan. Untuk itu kami persilakan Ibu Susiati Bambang Kirawan membuka dan memimpin rapat hari ini. Terima kasih. Para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota direksi perseroan, serta para hadirin yang kami hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Sesuai dengan ketentuan 1. Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Perseroan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK nomor 15/2020. 2. Pasal 12, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan, dan 3. Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 Undang-Undang Perseroan terbatas. Dalam rangka penyelenggaraan rapat direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 29 April 2026. 2. Melakukan pengumuman tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia www.pdx.co.id, situs web perseroan www.dartamas.id, dan platform internet RUPS yaitu asi.ksti pada tanggal 7 Mei 2020. Nomor 3. Melakukan pemanggilan tentang akan diselenggarakannya rapat perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia www.pdx.co.id, situs web perseroan www.dartamas.id, dan platform penyedia RUPS yaitu asi.ksti pada tanggal 22 Mei 2020. Sebagai informasi sampai dengan batas waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 16 POJK 15/2020, perseroan tidak menerima usulan dari para penerima saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara rapat. Mata acara rapat pada hari ini adalah sebagaimana yang tercantum pada pemanggilan rapat, yaitu persetujuan dan penyesuaian dan penambahan jenis kegiatan usaha di pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi Baku Rakaman Usaha Indonesia atau KBRI 2025. Sebelum membuka dengan resmi rapat ini, saya persilahkan Ibu Notaris untuk menjelaskan tentang forum kehadiran rapat. Apakah rapat ini dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
perseroan dan undang-undang perseroan pers. Terima kasih untuk ulasannya. Memperhatikan mata acara rapat sebagaimana telah disebutkan dalam panggilan rapat. Untuk mata acara rapat ini berlaku ketentuan monitoring rapat sebagaimana diatur pada pasal 51 huruf A Anggaran Dasar Perseroan junto pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Pers dapat dilangsungkan jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat. Setelah saya memeriksa 1. Daftar penggunaan saham perseroan tanggal 21 Mei 2026 yang dibuat dan dikelola oleh Biro Administrasi Efek PT Sinar Kala Menikah untuk saham dengan Indonesia untuk saham tanpa warga. 2. Daftar hadir para pengguna saham dan kuasanya. Dan 3. Keabsahan dari surat kuasa yang diberikan. Saham yang hadir atau diwakili dalam rapat berjumlah 40 miliar 44.816 saham atau mewakili 83,080% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Oleh karena itu, forum kehadiran rapat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang saya sebutkan tadi telah terpenuhi, dan dengan demikian penyelenggara rapat ini adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat sehubungan dengan acara rapat. Demikian ketentuan rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Oleh karena semua persyaratan sehubungan dengan rapat, baik mengenai pengumuman, pemanggilan maupun forum kehadiran, rapat telah memenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat perseroan yang diadakan pada ini Senin 15 Juni tahun 2026 dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat melaksanakan. Selanjutnya saya nyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada 12.13 waktu Indonesia Barat. Pasal 35 ayat 3 Anggaran Dasar Info pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 PUJK 4/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan usaha sebelum sampai pada pembahasan mata acara rapat. Perkenankan saya menyampaikan hal tersebut. Penjelasan kondisi umum perusahaan secara singkat berjalan berikut. PT Pradata Lestari Tbk atau Perseroan terdiri pada tahun 1993 dan menjadi perusahaan publik pada tahun 2015. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah meliputi pengembangan kawasan industri dan didukung dengan pembangunan sektor hunian dan komersial. Perseroan merupakan pengembang kawasan perkotaan terpadu berbasis industri yang berlokasi di Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, dan Barat. Pemegang saham pengemudi dari Perseroan saat ini adalah PT Sumber Arus Mulia dengan kepemilikan 57,28% saham dan Socis Corporation dengan kepemilikan 25% saham. B. Mata acara rapat adalah sebagaimana yang cantum dalam iklan pemanggilan rapat. C. Mekanisme pengambilan rapat, keputusan terkait mata rapat.
Pemungutan suara bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dilakukan melalui layar e-meeting hall di aplikasi KSI. Oke. Sedangkan pemungutan suara dalam rapat secara fisik dilakukan dengan cara mengangkat tangan menurut prosedur sebagai berikut. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang abstain dan tidak menyetujui akan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris. Sedangkan para pemegang yang atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usulan keputusan. D. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan garis miring atau pendapat sebelum sampai pada tahap pengambilan keputusan atau seluruh mata acara rapat kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham akan diberi kesempatan terlebih dulu untuk mengajukan pertanyaan dan garis miring atau pendapat yang berhubungan terhadap apa yang sedang dibahas. Selanjutnya, pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara rapat akan dipandu oleh Bapak Tony Suwanto, selaku Direktur Perseroan. Bapak Tony Suwanto, terima kasih Ibu Ketua Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Kita mulai rapat dengan pembahasan dan pengambilan keputusan mata acara rapat itu. Persetujuan atas penyesuaian dan penambahan jenis kegiatan usaha di pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI tahun 2025. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Peraturan baru ini mencabut dan menggantikan ketentuan KBLI tahun 2020. Oleh karena itu, Perseroan berkewajiban melakukan penyesuaian kode serta uraian aktivitas ekonomi dari standar KBLI 2020 ke standar KBLI 2025. Pada penyesuaian regulasi ini, kami sekaligus menambahkan beberapa jenis kegiatan usaha baru. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh legalitas perizinan perseroan di sistem online single submission atau OSS tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 51 huruf B Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas, Direksi Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menyetujui penyesuaian dan penambahan jenis kegiatan usaha di pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2025. Sehubungan dengan hal tersebut, saya persilakan kepada MC untuk membacakan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan. Terima kasih Bapak Tony Suwanto. Berikut kami sampaikan perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KLBI 2025 sehingga berbunyi sebagai berikut. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pasal 3. 1. Maksud perseroan adalah berusaha dalam bidang penyediaan air, pengelolaan air limbah, penanganan limbah dan remediasi, yaitu kategori F, konstruksi kategori F, B konstruksi kategori F, kemudian C, perdagangan besar dan kecil kategori D, dan untuk D, transportasi, penyimpan dan penyimpangan kategori H, untuk E, aktivitas penyediaan akomodasi dan
maka ini kategori L. Dan untuk yang F, aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur, komputasi, dan jasa informasi lainnya, yaitu kategori A. Dan untuk F, aktivitas real estate, kategori M. G, aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis, kategori N. H, aktivitas administrasi dan penunjukan usaha, kategori O. Dan untuk I, kesenian, olahraga, dan rekreasi, kategori S. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Kegiatan usaha utama. 1. Pengelolaan kawasan industri dalam kurung 68122. Kelompok ini mencakup pengelolaan lahan dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh pengelola kawasan. 2. Aktivitas pengembangan bangunan dan lahan hunian dalam kurung 6811. Kelompok ini mencakup pembelian, penjualan bangunan hunian seperti bangunan apartemen dan bangunan tempat tinggal, pengembangan rumah, flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara lebih permanen, bangunan, pengembangan lokasi rumah mobil hunian untuk tempat tinggal utama, pengembangan proyek bangunan hunian untuk dijual. 3. Aktivitas penyewaan bangunan dan lahan hunian milik sendiri atau disewa dalam grup 68112. Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estate hunian milik sendiri atau sewa. 4. Aktivitas real estate atau bangunan dalam lahan non hunian lainnya milik sendiri atau sewa dalam kurung 68129. Kelompok ini mencakup penyewaan dan pengoperasian real estate milik sendiri atau sewa seperti gedung non hunian lainnya termasuk pusat data. Pengembangan proyek bangunan non hunian lainnya untuk dioperasikan sendiri, pengembangan proyek bangunan non hunian lainnya untuk dijual, penyewaan pabrik baik disertai mesin dan peralatan maupun tidak. Kelompok ini juga mencakup penyewaan atap bangunan non hunian, misalnya untuk instalasi panel tenaga surya. 5. Aktivitas hotel bintang 3 dalam kurung 55103. Kelompok ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi yang biasanya berbasis harian atau mingguan untuk tinggal dalam jangka waktu yang singkat, memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang 3 serta menggunakan sebagian atau seluruh bangunan. B. Kegiatan usaha penunjang. 1. Pergudangan dan penyimpanan lainnya dalam kurung 52109. Kelompok ini mencakup aktivitas pergudangan dan penyimpanan selain gudang sistem reaksi gudang, gudang dingin, gudang berikat, penyimpanan minyak dan gas bumi, penyimpanan barang berbahaya dan beracun, penyimpanan sumber radiasi premium. Maaf, sebentar. Bu Notaris, apakah perlu dibacakan semua? Atau kita Atau baca dulu atasnya aja? Poin-poinnya? Karena panjang sekali. Ya, ini karena kan dengan poin 52109 orang udah tahu sini. Terima kasih. 2. Pengumpulan air limbah dalam kurung 37021. 3. Pengolahan dan pembuangan air limbah dalam kurung 37002. 4. Fasilitas gelanggang atau arena dalam kurung 93113. 5. Fasilitas lapangan dalam kurung 93114. 6. Pengelolaan fasilitas olahraga lainnya dalam kurung 93119. 7. Aktivitas penyediaan makanan di bangunan letak dalam kurung 56101. 8. Aktivitas penyediaan makanan di bangunan tidak tetap dalam kurung 56102. 9. Fasilitas pusat kebugaran atau fitness center dalam kurung 93116. 10. Aktivitas hotel bintang 5 dalam kurung 55101. 11. Aktivitas hotel bintang 4 dalam kurung 55102. 12. Aktivitas apartemen hotel dalam kurung 55204. 13. Pengelolaan dan penyediaan air minum dalam kurung 36001. 14.
penampungan dan penyediaan air baku dalam kurung 36002, 15 aktivitas penyediaan air dalam kurung 36003, 16 konstruksi konvensional gedung hunian dalam kurung 41011, dan 17 konstruksi konvensional gedung perkantoran dalam kurung 41012, 18 konstruksi konvensional gedung perbelanjaan dalam kurung 41014, 19 konstruksi konvensional gedung lagi dalam kurung 41019, 20 aktivitas investigasi dan keamanan swasta dalam kurung 80110. Transportasi darat dalam kota lainnya untuk penumpang dalam kurung 49209, 22 pengumpulan limbah atau sampah tidak berbahaya dalam kurung 38110, 23 konstruksi konvensional gedung penginapan dalam kurung 41017, 24 konstruksi konvensional gedung hiburan dan olahraga dalam kurung 41018, 25 konstruksi jalan pada permukaan tanah dalam kurung 42101, 26 konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan raya, flyover dan underpass dalam kurung 42102, 27 konstruksi jaringan irigasi dan drainase dalam kurung 42201, 28 konstruksi bangunan sipil pengolahan air bersih dalam kurung 42202, 29 konstruksi bangunan sipil sistem pengolahan limbah dalam kurung 42203. 30 konstruksi bangunan sipil elektrikal dalam kurung 42204, 31 konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi dalam kurung 42205, 32 konstruksi sentral telekomunikasi dalam kurung 42206, 33 konstruksi pengoboran atau gas miring penggalian air tanah dalam kurung 42207, 34 konstruksi proyek utilitas lainnya dalam kurung 42209, 35 konstruksi bangunan sipil prasarana perairan dan sejenis lainnya dalam kurung 42919, 36 penggunaan lahan dalam kurung 43120, 37 pemasangan jaringan listrik dalam kurung 43211, 38 pemasangan jaringan telekomunikasi dalam kurung 43212, 39 pemasangan saluran air atau plumbing dalam kurung 4321221, 40 pemasangan jaringan penyaluran gas dalam kurung 43223, 41 pemasangan konstruksi lainnya YTDL dalam kurung 43299, 42 aktivitas desain interior dalam kurung 74191, 43 penyelesaian konstruksi bangunan lainnya dalam kurung 43309, 44 perdagangan besar atas dasar balas jasa atau fee atau kontrak dalam kurung 46100, 45 aktivitas perparkiran di luar badan jalan atau off-street parking dalam kurung 52215, 46 angkutan multimoda dalam kurung 5291, 47 aktivitas jasa intermediasi real estate dalam kurung 68210, 48 aktivitas periklanan dalam kurung 73100, 49 aktivitas kebersihan lainnya dalam kurung 81290, 50 aktivitas jasa laskar dalam kurung 81300, 51 aktivitas taman bertema dan taman hiburan dalam kurung 93210. 52 jasa sertifikasi teknis dalam kurung 71201, 53 jasa inspeksi teknis dalam kurung 71202, 54 jasa verifikasi dan validasi teknis dalam kurung 71203, 55 jasa pengujian teknis dalam kurung 71204, 56 pengujian dan analisis teknis lainnya dalam kurung 71209, 57 aktivitas telekomunikasi dan nirkabel kabel dalam kurung 61102, 58 aktivitas telekomunikasi dengan kabel
dalam kurung 61101 59 aktivitas telekomunikasi dengan satelit dalam kurung 61103. Demikian kami sampaikan, selanjutnya akan kembalikan kepada Bapak Komisioner. Terima kasih. Dilanjutkan dengan angka 2. Menetapkan keputusan angka 1 berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat dalam akta yang dibuat di hadapan notaris, mengakses sistem administrasi badan hukum, dan mengajukan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan atau SPPAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas. Dan 4. Menetapkan keputusan angka 3 berlaku sejak dikutipnya rapat. Selanjutnya, kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, saya persilakan apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sehubungan dengan mata acara rapat. Berhubung tidak ada hal-hal yang ditanyakan oleh pemegang saham dan kuasa pemegang saham, maka dapat disimpulkan bahwa apa yang telah disampaikan dalam mata acara rapat adalah jelas. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 51 anggaran dasar Perseroan untuk pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan terbatas. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau diwakili dalam rapat. Kepada Ibu Notaris, apakah ada yang ingin disampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sehubungan dengan pengambilan keputusan dengan musyawarah itu? Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum sampai ke pengambilan keputusan untuk seluruh acara rapat, perlu saya informasikan bahwa sesuai ketentuan pasal 46 Anggaran Dasar Perseroan pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat namun abstain atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Sehubungan dengan hal tersebut, 1. Apabila dalam pengambilan keputusan tidak ada yang abstain dan tidak ada yang tidak setuju, berarti keputusan rapat diambil dengan musyawarah. Atau 2. Apabila dalam pengambilan keputusan ada yang abstain dan ada yang tidak setuju, berarti keputusan rapat diambil dengan pemungutan suara. Demikian Bapak Notaris selanjutnya. Terima kasih Ibu Notaris. Memperhatikan penjelasan dari Ibu Notaris tersebut, kita akan melakukan pengambilan keputusan untuk acara. Kami mohon kepada Notaris dibantu DAE menghitung hasil pemungutan suara dalam pengambilan keputusan mata acara. Pertama, A. Bagi pemegang saham yang telah menyatakan hadir sendiri secara elektronik telah terdaftar sebagai peserta LPS. B. Bagi partisipan yang menerima kuasa dari pemegang saham baik melalui isi dokumen C maupun di luar isi dokumen C. C. Bagi penerima kuasa yang disediakan penerbit efek. Dan D. Bagi pihak lain yang menerima kuasa dari saham baik melalui isi C maupun di luar isi C.
akan memberikan suaranya melalui layar DVD atau aplikasi mesin. Kedua, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dan telah terdaftar sebagai peserta RUPS tapi tidak memberikan suaranya melalui layar DVD atau aplikasi mesin. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang abstain atas usulan keputusan rapat tersebut akan mengangkat tangan. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak setuju atas usulan keputusan rapat tersebut akan mengangkat tangan. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan tapi menyetujui usulan keputusan rapat yang diajukan. Selanjutnya kami mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan tata acara rapat. Hasil pemungutan suara untuk usulan bersama acara rapat adalah sebagai berikut. Yang abstain sebanyak 16.354.300 suara atau 0,0408404%. Yang tidak setuju sebanyak 195.338.816 suara atau 0,4878050%. Yang setuju sebanyak 39.832.751.700 suara atau 99,4713555% yang merupakan suara mayoritas. Dengan demikian, sesuai ketentuan pasal 49 dan pasal 41 huruf B Anggaran Dasar Perseroan untuk pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, usulan keputusan acara rapat telah disetujui dengan suara kalian 39.849.106.000 suara atau 99,51219,5%, yaitu suara setuju yang merupakan suara mayoritas ditambah dengan suara abstain dan suara pemegang saham yang hadir atau diwakili kehadirannya, namun tidak memberikan suara setuju, tidak setuju atau abstain, atau lebih dari 2/3 bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam rapat. Demikian telah menurunkan atas kondisi yang terima. Terima kasih Ibu Notaris. Sesuai dengan hasil penghitungan suara yang telah dibacakan, maka rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan mata acara rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, demikian pembahasan dan pengambilan keputusan dari mata acara rapat. Selanjutnya saya sarankan kembali kepada Ibu Ketua Rapat untuk melanjutkan rapat. Terima kasih, Tuan Suwanto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, berhubung pembahasan mata acara rapat telah selesai, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara. Yang saya hormat dan terima kasih.
pukul 12.40 waktu Indonesia. Terima kasih. Terima kasih dan selamat siang.